semuanya. Selamat Selamat siang Pak Apa Guru. kabar semuanya pagi hari ini? Pagi, siang ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya pada hari ini selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon Pak Fahmi supaya memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semangat ya anak-anak ya. Semangat. Dan kita semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, saya buka dulu materi kita hari ini. Ini bisa dilihat anak-anak ya. Sudah Pak. Bisa Pak. Kita hari ini yaitu pelajaran bab 5 yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, saya sebutkan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh-solehah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, tahu siapakah Rasulullah SAW? Tahu Pak Guru. Tidak tahu Pak Guru. Siapa Rasulullah namanya? Muhammad Pak Guru. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anakku, biar kita tambah semangat pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi dulu ya. Di situ ada lagu kisah Rasul. Mungkin anak-anak tahu ya, ini yang Pak Guru tunjuk di sini. Kita langsung masuk ke baris yang kedua, bisa ya? Bisa. Ya, kita itu langsung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Abdullah Nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Tepuk tangan semuanya dong. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita pelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ada yang tahu Khatamul Anbiya wal Mursalin artinya? Terakhir, Pak. Iya, di sini sudah tercantumkan. Khatamul Anbiya wal Mursalin artinya adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ada yang tahu Nabi Muhammad lahir pada hari apa? Senin, Pak. Senin, Ya. Pak. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 521 Masehi. Tahunnya tahun Tahun gajah. Kenapa kok dikatakan tahun gajah, anak-anak?
Belum Karena tahu ya? belum tahu Pak Karena Guru. pada saat itu Mekah diserang oleh tentara yang bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang tujuannya ingin menyerang Ka'bah. Ya, itu salah satu kenapa kok dinamakan tahun. Nah, anakku yang soleh-solehah, sesuai lagu yang telah kita nyanyikan tadi, ya, kita sebutkan siapa nama ayah dari Rasulullah Abdullah. dan ibunya bernama. Aminah. Tadi kita sudah nyanyi bersama-sama ya. Iya, Dan Pak. pada usia 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah menjadi yatim. Ya, karena pada saat itu Rasulullah masih dalam kandungan ibu, ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya. Kemudian pada saat usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ziarah oleh ibunya ke Yastrib Madinah untuk menziarahi makam dari Ayahnya. Dan kemudian Nabi Muhammad kembali pulang dari Madinah dan di perjalanan itu ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal di mana anak-anak? Di kota Abba. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan saat usia 8 tahun kakaknya sangat menyayangi beliau dan beliau ditinggal wafat oleh kakaknya, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Semuanya sudah pintar karena sudah menyanyikan lagu kisah Rasul. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, kita berusaha dalam kehidupan sehari-hari selalu berperilaku jujur kepada siapapun. Oke, bisa ya anak ya? Bisa Pak Guru. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh-solehah dan menjadi orang yang jujur. Amin ya Allah. Salah satu sifat terpuji Rasulullah adalah kejujurannya sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Apa itu arti Al-Amin anak-anak? Dapat dipercaya. Pinter soalnya Rauf ini ya. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi mulai Rasulullah masih kecil, Rasulullah itu sudah diberi gelar Al-Amin, adalah orang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada usia 15 tahun saking Rasulullah itu kejujurannya, Rasulullah dipercaya oleh saudagar kaya berasal dari Mekah yang bernama Khadijah. Beliau dipercaya oleh Khadijah untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Dan karena kejujurannya Rasulullah berdagang dengan sangat sopan, ramah, jujur, sehingga dalam waktu yang sangat singkat dagangannya Rasulullah habis terjual. Dan akhirnya Khadijah ini karena Rasulullah sangat jujur, Khadijah akhirnya melamar Rasulullah untuk dijadikan apa? Suami. Itu salah satu kejujuran Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kita meneladani sifat jujur Nabi Muhammad? Mungkin agak kelihatan ya. Baik, saya bacakan. Kelihatan Pak Guru. Kelihatan? Kelihatan Pak. Baik sih. Salah satu cara kita untuk meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW adalah dalam kehidupan sehari. Misalnya, jika orang tua menyuruh kita atau minta tolong pada kita untuk meminta bantuan apa? Belanja di warung, membeli sesuatu, jika ada uang kembalian maka kita kembalikan kepada siapa? Warung Kepada orang tua. Jangan sampai jintit, nggak boleh, jangan ngentitan. Kak susuk Perilaku biasa yang ya, tidak Pak. baik, perilaku tercela yang harus kita hindari. Biasanya Ro'of kalau disuruh beli lombok ini biasanya. Iya Pak Guru. Diberikan Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saat ujian. Anak-anak, saat ujian hendaknya kita mengerjakan tugas dengan percaya diri, dengan kemampuan diri kita sendiri. Intinya kita tidak boleh mencontek saat ulangan ataupun ujian. Siap. Kemudian
Yang ketiga, melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita. Apapun amanah yang dibebankan kepada kita, kita harus menjaganya. Jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Orang munafik itu orang yang tidak dapat dipercaya. Iya. Ada selanjutnya anak-anak, yakni kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan lemah lembut. Beliau tidak pernah berbuat kasar terhadap orang lain, bahkan terhadap orang-orang yang membencinya. Ya, karena Rasulullah itu ketika berdakwah pernah dilempari dengan kotoran, tetapi Rasulullah tetap sabar dan tabah. Dan Rasulullah kasih sayang beliau ditunjukkan dengan senantiasa membimbing dan melindungi umatnya dari gangguan dan kejahatan orang-orang. Anak-anak, bagaimana cara meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Jujur. Bagus, jujur. Yang berkaitan dengan kasih sayang Rasulullah. Apa ya? Patuh kepada orang tua, Pak. Iya, pinter. Yang pertama, Pak Guru bacakan, menyayangi anak-anak ya yatim. Yang kedua, menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan mendoakannya. Anak-anak terbiasa mendoakan orang tua nggak di rumah ya? Ya, setiap sholat, Pak. Wajib Pak Guru. Alhamdulillah. Ada yang bisa doa untuk kedua orang tua anak-anak? Bisa, Saya, Pak Guru. Helmi untuk membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu Pak Guru. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Helmi. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah mendoakan kedua orang tuanya tiap setelah saya selesai sholat ya. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, hendaknya kita dalam kehidupan sehari-hari selalu hidup rukun dengan siapapun, dengan tetangga, dengan saudara, dengan siapapun yang ada di lingkungan kita, supaya kita selalu menjaga kerukunan. Jangan sampai bertengkar di dalam kelas kita ini, supaya tidak bertengkar kepada teman yang lain. Jangan saling mengejek antara yang satu dengan yang lain. Semua harus hidup dengan penuh kerukunan. Anak-anakku, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan ceria, tepuk tangan gembira, hore, gitu biar nggak tegang ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke sikap keteladanan Rasulullah, yaitu kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Rasulullah SAW sangat peduli terhadap makhluk ciptaan Allah seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita wajib merawatnya, kita wajib menjaganya. Jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Bagaimana cara meneladani kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan? Yang tahu nggak kira-kira ini? Menyiram tanaman, Pak. Bagus, menyiram tanaman. Apalagi? Kasih makan hewan. Bagus, mengasih makan hewan. Ada lagi yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, pinter. Semuanya pinter-pinter. Itu adalah salah satu cara kita untuk meneladani kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya yang soleh-solehah ini bisa meniru atau meneladani sifat-sifat terpuji dari Rasulullah. Yang pertama yaitu kejujurannya, yang kemudian yang kedua kasih sayang beliau terhadap siapapun, dan yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk meniru atau meneladani sikap terpuji Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, orang yang jujur itu pasti akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang jujur atau orang yang peduli kepada siapapun, orang yang rukun kepada siapapun akan disayang oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk meniru keteladanan, meniru sikap terpuji Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran Rabu hari ini. Mungkin anak-anak ada yang bertanya terkait dengan penjelasan-penjelasan Pak Guru ini, mungkin terlalu panjang lebar atau gimana, silakan. Atau mungkin ada yang perlu kurang jelas bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Silakan. Tanya Pak Guru. Ya, silakan Rauf. Pahami Pak Guru. Oh, Fahmi. Nah, Fahmi Pak Guru. Ya. Fahmi. Mau Silakan, tanya Fahmi. Pak Guru. Nabi Muhammad sama Khadijah tua mana Pak Guru? Oke. Kan tadi sudah Pak Guru jelaskan, baik saya jelaskan. Di situ pada saat Rasulullah usianya 25 tahun, Rasulullah dilamar oleh Khadijah. Dan pada saat itu Khadijah sudah menjadi seorang janda dan usianya 40 tahun. Berarti kalau usianya Rasulullah 25 tahun, usianya Khadijah 40 tahun, selisih berapa tahun anak-anak? 15 tahun. 15. Ya, kalau mungkin Pak Helmi sama Pak Ron nggak mau kalau istrinya tua janda lagi. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami, Fahmi? Nggih Pak, siap. Terima kasih. Ada yang lain? Sudah ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang akan Pak Guru bagi kelompok. Ada masing-masing. Saya bagi 2 kelompok. Untuk yang pertama kelompoknya Helmi, anak buahnya adalah Rauf sama Fahmi. Dan yang sisanya adalah cewek-ceweknya ya. Ada tugas dari Pak Guru, silakan kerjakan soal berikut ini. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan ini, silakan. Selesai Pak Guru. Alhamdulillah. Coba kelompoknya Helmi supaya maju ke depan mewakili teman-temannya. Ya, terima kasih Helmi, nilainya 100 ya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, 100 untuk kelompoknya Helmi. Berikutnya untuk kelompoknya cewek-cewek, ibu-ibunya, silakan Bu Dewi. Bu Dewi mana Dewi? Iya, suaranya kok kecil ya Dewi ya. Iya. Coba lihat Pak Guru nilai apa hasil kerjaan kelompoknya si Dewi. Oh, sip. 100 pekerjaan dari kelompoknya Dewi. Terima kasih anak-anakku. Itu saja mungkin pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mampu meneladani kisah Rasulullah SAW dan kita mampu meneladani sikap terpuji dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan kali hari ini mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.